Ya. Yang terhormat kepada Ibu Ketua Umum yang kami banggakan, yang kami muliakan, saya Sudarsono, kader Partai PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang. Saya di partai ini sejak tahun 98 Ibu, 98 sampai 2005 saya Ketua PAJ, dan 2005 sampai sekarang saya masih sebagai struktural Dewan Pimpinan Cabang di Kabupaten Pemalang. Yang ingin saya sampaikan Ibu, dengan segala hormat Ibu Ketua Umum dan semua jajaran Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, teman-teman Bapak Ibu yang ada di DPD seluruh Jawa Tengah maupun Indonesia, DPC Indonesia, saya ingin menyampaikan bahwa yang saya sampaikan ini adalah kecintaan saya, dan saya justru mengajak semuanya yang sealur sememikiran dengan saya, terlepas dari pro kontra, tapi saya ada niatan suci pribadi ingin menyampaikan bahwa kita juga perlu introspeksi terhadap apa dan ke depan. Kenapa ini di sebuah podcast ya, tidak surat tertulis dan sebagainya. Kita sadar betul akan dunia digital sekarang, medsos, apa terlepas plus minus pro kontra, sepanjang ini baik, masyarakat juga akan menilai. Tidak ada yang perlu kita sembunyikan, tidak ada yang perlu kita munafikan. Sebagai kader partai saya ingin menyampaikan bahwa kita perlu introspeksi. Kegagalan kita di Pilpres yang kurang maksimal, kegagalan kita di pilkada gubernur, bupati, wali kota, untuk bagaimana menyongsong 2029. Apakah kita akan menjadi kerdil atau kita akan tambah besar? Justru sekaranglah kader harus berani bersuara untuk semua teman-teman saya yang ada di struktural. Kalau kita tidak, kita siapa lagi? Kita tidak boleh bangga merasa besar di rumah kita sendiri. Ada masyarakat, ada rakyat yang akan menilai kita. Kalau kita merasa dan kita omongkan di internal, iya, pasti bagus, pasti nurut. Tapi kita juga mendengar dari broadcast saya yang pertama, monggo bisa disimak. 80-90% semua masyarakat menghendaki kok. Ayo suarakan yang terbaik, perbaiki kecintaan masyarakat. Kalau saya salah, saya mohon dijewer. Tetapi kalau ada hal-hal yang positif, hal yang baik, ini suara kader di bawah karena kecintaannya terhadap partai ini. Jadi bukan saya menyampaikan ini disikapi secara kerdil bahwa saya menentang, tidak. Ini justru kecintaan saya sebagai yang di daerah. Kita bukan siapa-siapa, tapi kami punya tanggung jawab moral. Ibu Ketua Umum dan bapak-bapak yang ibu yang ada di Jakarta, yang di bawah ini Pak, yang di bawah ini Bu, yang sukses karir politiknya bisa di legislatif, eksekutif ada. Enggak ada dong, eksekutif udah nggak ada dong. Ya kalau di Pemalang, maksud saya udah lagi di eksekutif. Ya maksud saya kan yang gubernur juga ada, yang saya pilih, bupati wali kota ya ada, meskipun porsinya kita turun. Kalau kita akui nih, kita akan turun. Tapi maksud saya itu, lepas dari itu, banyak kader-kader yang juga tidak jadi apa-apa, pejuang-pejuang partai yang juga tidak jadi apa-apa. Justru kami ini yang tidak jadi apa-apa dan punya semangat juang ini, mohon untuk bisa tetap kerso dan mau berjuang, tidak tertakuti bahwa ini nanti begini, ini ada sanksi begini. Makanya saya bahwa penasihat hukum saya kalau ada sanksi dan sebagainya, dulu yang saya suruh untuk dengan segala hormat untuk membackup saya, lalu kata dari tinjauan mana, dari sisi mana, kami punya hak sih untuk itu. Jadi itu Pak. Ya. Kedua perlu saya gambarkan lagi Pak. Banyak kejadian, banyak momen di mana seperti kemarin perlu saya kritisi. Sekjen kami, saya tegaskan di sini, ini sekjen lagi nih. Iya, ya sekjen lagi. Iya, masih sekjen Aisyah. Aduh, menurut saya kok yang terlalu rendah banget sih. Ini persepsi saya. Mohon maaf Pak Sesno kalau ini menyinggung gitu. Jadi itu masih seputar keluarganya Pak Jokowi ya. Karena salah satu indikator makanya di progres saya yang pertama kan, kalau ada
ada salah satu indikator ini kan karena hal-hal yang tidak produktif itu menurut saya. Terus yang sekarang dalam minggu-minggu ini masalah harmasiku dan kata permasalahan hukum harmasiku yang katanya terlibat atau bagaimana, itu anak KPK yang tahu, itu anak hukum yang akan berbicara di sana. Jauh banget nih. Iya, saya ya karena dunia digital Pak, di sosmed kita lihat itu. Nah, kenapa yang saya sampaikan ini juga adalah suara di masyarakat. Lepas pro dan kontra, ya bagi saya pun juga menggarisbawahi, sekiranya itu memang tidak terbukti atau apa, ya kan ada pra peradilan. Tapi kalau memang iya, ya mudahlah Mas Hasto, ikuti saja apa yang menjadi proses hukum di negara ini. Terus mohon maaf Ibu, pangapunten ini kepada Ibu Ketua Umum. Contoh itu menyampaikan kalau Hasto ditangkap, Ibu akan datangi KPK. Aduh. Ya mungkin sebagai ketua umum mengawal, mungkin itu kali ini jangan negatif. Oh bukan, saya positif. Saya tidak ingin pada ranah ikut yang selalu berproses negatif tinggi. Saya positif tinggi. Pendapat saya tadi begini Pak. Kalau memang itu seperti Ibu Ketua Umum Thomas Hasto, banyak loh kader-kader kita yang bermasalah hukum. Contoh kita di Jawa Tengah, Ibu mantan wali kota Semarang, Ibu Evelenta, itu sudah tersandra. Kenapa Ibu juga tidak? Evelenta ditangkap, nanti Ibu akan datangi kan tidak? Kalau itu salah benar.